Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rizky dengan NIM 10323076. Saya dari kelas Hukum Tata Negara C. Di sini saya diberikan tugas untuk ujian akhir semester matkul Hukum Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia. Di sini kita diberi 3 materi. Yang pertama ada sejarah HAM di Indonesia, yang kedua ada hak asasi manusia dan keadilan gender, yang ketiga ada negara, agama, dan HAM. Yang pertama itu ada sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Itu adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan, tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, dan status sosial. HAM itu bersifat universal, tidak dapat dicabut dan melekat pada setiap individu. Latar belakang HAM itu di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui berbagai fase sejarah yang berkaitan erat dengan perjuangan bangsa melawan penjajah, perubahan pemerintah hingga reformasi. Perkembangan sejarah HAM di Indonesia itu yang pertama ada masa penjajah, yang kedua ada masa pergerakan nasional, yang ketiga ada masa kemerdekaan, yang keempat ada Orde Baru, yang kelima ada Orde Lama, dan yang terakhir ada masa reformasi. Tidak perlu saya spill karena itu terlalu panjang. Yang poin keempat yaitu tuh ada instrumen hukum HAM di Indonesia. Itu ada 3. Ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada Undang-Undang HAM, dan yang ketiga ada Keterlibatan Nasional. Poin terakhir itu ada tantangan dan harapan penegakan HAM di Indonesia. Tantangannya itu lemahnya penegakan hukum dan HAM seperti kurangnya impunitas, terus kasus HAM berat, sama kurangnya pendidikan HAM di tingkat masyarakat. Kalau harapannya itu penegakan hukum yang adil dan transparan, perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia, dan edukasi HAM sejak dini. Di sini kesimpulan yang saya jelaskan itu, sejarah HAM Indonesia adalah sejarah yang kompleks, penuh perjuangan dan dinamika dari masa penjajah hingga era reformasi. HAM mengalami pasang surut tergantung pada sistem politik yang berlaku, meski berbagai regulasi dan lembaga yang dibentuk. Upaya penegakan HAM itu yang konsisten, adil, dan tetap bekerja sebagai di bangsa Indonesia. Lanjut ke materi yang kedua, itu ada gender ya, keadilan gender, hak asasi manusia dan keadilan gender. Itu pengertian hak asasi kan mulai dari awal. Pengertian hak asasi itu seperangkat yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang tidak dapat dikurangi, dilanggar, dan dicabut. HAM itu meliputi hak hidup, hak kebebasan, hak berpendapat, hak perlindungan. Dasar hukum HAM di Indonesia itu ada Undang-Undang 1945 pasal 28A dan 28J. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, ada Undang-Undang nomor 7 tahun 1984. Pengertian keadilan gender itu seperti mengacu pada peran sosial yang dibentuk oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan berbeda dengan seks ya, jenis kelamin biologis. Keadilan gender itu adalah suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki akses, kontrol,
partisipasi dan manfaat yang setara dalam segala aspek kehidupan termasuk pendidikan, hukum, dan kehidupan sosial. Kaitan HAM sama keadilan gender itu ada diskriminasi berdasarkan gender adalah bentuk pelanggaran HAM. Upaya mewujudkan keadilan gender merupakan wujud penghormatan terhadap martabat. Upaya pemerintah Indonesia dalam menjamin keadilan gender itu peraturan dan kebijakan, lembaga pendukung. 2. Sama strateginya itu seperti edukasi dan sosialisasi, seperti peningkatan partisipasi perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, kayak gitu. Itu materi kedua. Saya lanjut dengan materi ketiga yang negara, agama, dan HAM, hak asasi manusia. HAM itu merupakan fondasi buat kita yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam prakteknya, hubungan antara ketiganya seringkali mengalami ketegangan. Negara bertugas menjamin perlindungan HAM termasuk kebebasan beragama. Di sisi lain, ajaran agama juga mengatur hak dan kewajiban manusia yang standar universal gitu ya. Pengertian negara itu sistem keyakinan, pengertian negara itu negara organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan wilayah rakyat dan pemerintah yang berfungsi untuk menyelenggarakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi warganya. Pengertian agama itu ada sistem keyakinan, sistem keyakinan terhadap Tuhan yang meliputi ajaran, moral, dan ibadah serta diyakini sebagai pedoman hidup gitulah ya agama. Terus pengertian dari HAM itu seperti hak dasar gitu ya. Yang dari pertama, HAM itu hak dasar yang melekat pada setiap manusia untuk tidak boleh dicabut oleh siapapun. Itu tuh melekat pada diri kita sejak dini, yang mencakup hak hidup, kebebasan beragama, dan berpendapat, hak atas pendidikan, yang lain-lain. Hubungan negara, agama, dan HAM itu seperti negara dan HAM itu meliputi kalau potensi konflik antara agama, negara, dan HAM itu seperti isu kebebasan beragama versus penodaan agama. Terus yang kedua ada isu gender dan seksualitas. Terus yang ketiga ada isu pemaksaan aturan agama oleh negara. Terus kesimpulan yang saya jelaskan dari materi ketiga itu, negara, agama, dan HAM itu harus berjalan secara harmonis dan saling menguatkan gitu ya. Negara tidak boleh memihak pada salah satu agama, namun wajib melindungi sebagai kita itu manusia. Seluruh umat muslim itu harus saling melindungi dan saling menjaga satu sama lain walaupun kita berbeda agama. HAM bukanlah ancaman terhadap agama, melainkan jembatan untuk menjalin keadilan dan martabat bagi semua manusia. Agama itu perlu menjadi sumber nilai etis dan moral yang mendukung HAM menjadi alat penindasan atau diskriminasi. Mungkin itu 3 materi yang bisa saya jelaskan di pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, semoga mendapatkan nilai A.